supaya ini Pak, maaf, supaya obat anti bohong. Itu caranya sering-sering melihat orang yang meninggal dunia, supaya nanti hilang bohong. Oh, sadar saya mati ya. Kemudian summayuhyikum, kemudian kamu hidup kembali, yakin hidup kembali. Ini yang susah nih. Ayo, kan nggak dipaksa, enggak. Kalau mati kita betul yakin, udah pernah terjadi, saya nggak ada dulu. Kemudian hidup, apalagi sekarang, memang kita rasain. Mati itu barangkali sudah nggak diangkat, sebab kita melihat langsung saudara kita, kerabat kita, bahkan orang lebih muda dari kita pun sudah meninggal. Tapi berikutnya summayuhyikum, Al-Baqarah ayat 28 itu. Summayuhyikum, kemudian kamu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Pak? Masih ragu semua ya? Pak, kita kudu ngaji lagi nih ya. Hidup kembali, yakin Bu? Yakin? Bagaimana logikanya bahwa hidup kembali? Apa logikanya? Sampai diteruskan setelah hidup tidak sekedar hidup doang. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan ke asal kamu. Kalau asalnya awalnya selama permainan hidup dunia kamu jadi baik, orang yang jujur, orang yang bermanfaat, hidupnya beramal soleh, maka kamu kembali ila jannatin na'im, ke dalam surganya Allah. Tapi kalau kamu hidupnya bermasalah, sumber masalah, maka nanti kamu ilaihi turja'un ila adzabis sa'ir, kepada adab yang pedih. Yakin Pak? Yakin? Ada surga dan neraka, yakin? Dari mana yakinnya? Susah juga ya. Nah, ini perkara ini Pak, karena kita belum menyaksikan. Andaikan Pak, kita di dunia sekarang menyaksikan video orang yang kemarin, maaf, videonya Fir'aun disiksa bisa-bisa, maaf ya, videonya Abu Lahab disiksa bisa-bisa, ya, kira-kira manusia benar semua kan di dunia ini Pak? Benar semua kan kira-kira? Walau alam juga Pak. Andaikan Pak Bapak melihat, menyaksikan nikmatnya Nabi Isa, nikmatnya Nabi Muhammad, nikmatnya para sahabat Nabi, nikmatnya orang-orang yang soleh di surga, kira-kira kita jadi orang benar semua kan ya Pak? Wallah juga Pak. Manusia kadang-kadang begitu, udah diperlihatkan saja masih saja, masih aja. Ya. Ada orang bohong, kemudian ketangkep, orang kapok Pak untuk nggak bohong lagi yang lainnya. Tetap aja Pak manusia ya, iya nggak? Ini lagi ramai nih kasus Pak, kasus lagi ramai Pak ya? Lagi ramai Pak ya? Iya bukan sama Pak, dan ke atasnya lagi Pak, bukan dia doang. Kira-kira taubat ke manusia sekarang ini Pak? Begitulah manusia, kita ini jangan sampai seperti itu. Summa ilaihi turja'un, maka disebutkan oleh beliau ini yang disebut ad-din adalah ada orang yang mendustakan hari hisab. Apa logikanya? Logikanya sederhana sebenarnya. Kalau hidup sementara ini tidak ada kehidupan berikutnya setelah kematian, lalu tidak ada pembalasan yang baik dengan baik, yang buruk dengan buruk, buat apa belajar hidup jadi orang baik? Buat apa? Ya, buat apa? Ayo, buat apa coba? Seandainya setelah meninggal dunia tidak ada pembalasan lagi, buat apa beramal soleh? Betul nggak? Betul nggak? Ya buat apa? Manusia itu difitrahkan dalam dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada harapan, ada harapan. Buat apa kita capek-capek di dunia beramal soleh? Buat apa rajin sholat tahajud? Buat apa baca Quran? Buat apa sedekah? Buat apa jadi orang jujur? Buat apa jadi orang yang adil? Buat apa? Kalau setelah meninggal dunia nggak ada surga, buat apa? Gitu ya. Lebih baik hidup semau kita. Ya,
halal haram hantam. Loh nggak ada hisab lagi kok. Iya Pak. Tapi anehnya makanya dia ada orang yang paham banget setelah kematian ada pembalasan, tetapi hidupnya masih saja berbuat zolim. Aneh betul ini. Kecuali dia belum tahu setelah meninggal dunia ada hari pembalasan. Wajar kalau dia berbuat jahat, wajar. Ini udah tahu kok. Gitu. Contohnya siapa? Qarun. Ngerti Taurat. Qarun itu paling hebat bacaan Taurat. Dan beliau itu, Qarun itu adalah saudara sepupu Nabi Musa. Tapi menjegal perjuangan Nabi Musa. Tahu nggak kalau Qarun bahwa setelah meninggal dunia ada siksa kubur, ada pembalasan surga dan neraka? Qarun tahu nggak? Dalam Taurat ada masalahnya. Tapi mengapa penumpuk harta? Begitu loh. Ini ta'ajudiyah maksudnya. Aneh sekali. Saya tanya supaya sepakat nih. Pak Ibu yakin setelah meninggal dunia ada pembalasan? Yakin? Yakin ada surga neraka? Mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang pendusta agama. Gitu. Saya yakin Pak, kalau saya yakin cuma nggak ada korupsi, Pak, nggak ada. Kalau dia korupsi, berarti pendusta agama. Kalau dia suka bohong, maka pendusta agamanya. Omong kosong omongannya. Kok jadi kasar begini kan? Semangat. Hilang aja hilang Pak. Allah sampaikan kepada Rasul. Fadzalika alladzi yad'ul, tidak peduli, bahkan menghardik yatim, orang yang harus dilindungi karena ketiadaan orang tua bapaknya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memikirkan bagaimana menjawab problem orang-orang miskin. Ayat Quran menyebutkannya ala ta'amil miskin, bukan ala it'amil miskin. Ini bahasa indah Quran. Bukan ala it'amil miskin, tapi ala ta'amil miskin. Jangan pernah berubah ini. Kalau kita baca ala it'amil miskin, itu terjemahnya enggak jauh beda dengan ala ta'amil miskin. Kalau ta'amil miskin artinya bahwa orang miskin itu punya jatah makanan, dan memang jatah dia, dan memang itu hak dia. Kalau it'amil miskin, orang miskin itu nggak punya hak, memang haknya orang kaya doang. Artinya apa? Harta yang dimiliki oleh kita itu nggak semuanya halal, ada yang haram. Meskipun harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang halal aslinya, dari kerja yang jujur, bukan menipu dan lain-lain, bukan yang subhat, bukan yang haram, semuanya halal. Itu pun masih haram. Ada hakul lisaili wal mahrum, ada hak orang yang meminta dan yang tidak mau meminta, maksudnya al miskin. Begitu. Karena itu di dalam Islam diperintahkan untuk berzakat 2,5% atau berinfak. Sebab mengapa? Itu bukan semuanya hak kita, ada hak orang lain. Jadi maksudnya kalau orang nggak mau bersedekah, berarti hak orang miskin diambil. Allah amil miskin. Ini hidup sudah melarat, sudah susah. Harga bawang berapa Pak? Harga bawang berapa sekilo Bu? Harga cabai berapa Bu? Jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Berapa harganya Bu? Alhamdulillah ini menaik terus Pak. Alhamdulillah naik, meningkat terus Pak ya? Meningkat terus ya? Naik, alhamdulillah. Perkara juga naik lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, masya Allah ya. Ini artinya penderitaan itu tetap ditingkatkan. Ini pendusta agama ini. Pendusta agama ini.
Sebab dia tidak memikirkan orang yang di bawah, yang dipikirkan orang yang di atas dia, orang yang ngasih modal dia. Bagaimana tidak bisa seperti itu? Karena dulu waktu mencalonkannya saja memang dibantu sama si Cukong. Wajar kalau sekarang dia mengabdi kepada si Cukong. Kan begitu Pak. Itulah buruknya demokrasi sebenarnya. Buruknya demokrasi. Dan jawabannya adalah Islam. Islam itu tidak begitu modelnya. Tidak ada dalam sejarah peradaban Islam pemimpin itu dipilih dengan cara pilpres dan pilkada. Betul nggak? Abu Bakar dipilih pakai modal muda dia. Abu Bakar Siddiq nih Pak, jadi khalifah dapat modal nggak dari Cukong? Umar, siapa lagi terus semuanya? Semua pemimpin Islam tidak menggunakan model begini Pak. Makanya jawabannya adalah tidak ada jawaban lain kecuali Islam. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah jawab dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ada dua. Pertama, maksudnya Al-Kautsar itu nikmat yang banyak di dunia, di dunia. Yang kedua Al-Kautsar nikmat yang banyak fil akhirah. Apa di dunia? Khusus baginda Rasul, beliau dilahirkan penuh dengan nikmat. Tidak ada manusia yang dieluk-elukan kelahirannya kecuali beliau. Seluruh manusia. Abu Lahab ketika mendengar keponakannya dilahirkan, yaitu Rasulullah, saking gembiranya Abu Lahab itu, dia bebaskan budaknya. Siapa namanya Pak? Tabbat yada Abi Lahabin Batak. Kan diancam dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab masuk neraka itu ya. Tapi ketika Abu Lahab mendengar saudaranya Abdullah yang almarhum punya anak namanya Muhammad, Abu Lahab membebaskan budaknya. Lantaran apa? Gembiranya punya keponakan yang namanya Muhammad. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang membuat nikmat ketika terjadinya Rasul dilahirkan. Tentara Abraha itu tidak berhasil membongkar Ka'bah. Mengapa? Alam tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi. Pokoknya banyak keajaiban, keajaiban terjadi. Sampai-sampai seorang Abu Lahab itu betul-betul rasa gembira dengan lahir Rasulullah. Makanya Abu Lahab sejak Nabi Muhammad bayi sampai Nabi Muhammad sebelum umur 40 tahun, sebelum dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, waduh, menganggap termasuknya Al-Amin, orang yang terpercaya. Begitu surat Iqra turun, jadi musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci, sehingga Abu Lahab disebutnya tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatalah. Tapi dalam beberapa keterangan Abu Lahab itu di neraka selama seminggu kan 7 hari Pak. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti di akhir itu ada 7 hari itu. Dan nanti di sana nanti sebutnya ada pasar Jumat. Saya ulangi Pak. Di sorga nanti ada disebut pasar. Pasar Senin udah nggak ada Pak. Pasar Senin, pasar Rebo, pasar Kamis sudah nggak ada. Yang ada pasar Jumat. Mengapa? Setiap hari Jumat, insya Allah Ustadz Anang, Ustadz Mahmud, kita semua, saya termasuknya, nanti ketemu Pak di pasar Jumat. Berapa pasar Jumat?
Setiap hari Jumat Pak, kita datang ke pasar, lalu ketemu dengan saudara kita di pasar Jumat. Ketika itu kita pamitan, wahai istriku, aku mau berangkat ke pasar dulu. Mau ngapain? Ya ke pasar. Begitu. Begitu dia lihat bapak, abang kok ganteng amat mau ke pasar. Iya, memang ganteng dia. Pulanglah dia. Begitu pulang Pak, abang tadi berangkat ganteng Bang. Sekarang pulang kok, masya Allah, lebih ganteng lagi. Keren tua. Bukan Bang Toyib. Begitu pulang Pak dari pasar, lebih ganteng lagi. Jadi pulang dari pasar bukannya bugit, tapi makin ganteng, makin wangi. Dan itu terjadi setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat tambah ganteng, tambah ganteng, tambah gagah, tambah. Masya Allah Pak, itu di surga. Lalu bagaimana membayangkannya Bu Pak? Jadi kalau kita satu Jumat, satu pekan, 7 hari nih Pak di surga ganteng. Udah 2 Jumat tambah ganteng, 3 Jumat, pokoknya 1000 Jumat lebih ganteng lagi. Itu terjadi ketika kita ke pasar Jumat. Mengapa dalam hadis nyatakan ketika di pasar bertiuplah angin dari sebelah arah tersendiri. Begitu angin menerpanya, maka meniup wangi yang luar biasa. Bajunya yang kotor makin bersih karena ada angin. Zaman sekarang Pak, kalau ada angin, baju makin bersih nggak? Terbalik betul Pak. Pulang makin ganteng, pakaiannya makin bagus, makin necis. Jadi Bu, tahu usah repot-repot. Di akhirat nyetrikanya pakai angin. Ya Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ceritanya Abu Lahab di neraka 7 hari Pak. Ada hari Senin Pak. Setiap hari Senin Abu Lahab itu istirahat di neraka. Enak kan? Enak gak? Kenapa? Memuliakan Rasulullah ketika dilahirkan. Jadi libur 1 hari. Enak gak masuk neraka? 7 hari, 1 hari libur. Bisa enak gak Pak? Ikut Abu Lahab aja kalau gitu ya. Masih penting Pak, Abu Lahab 6 hari disiksa, 1 hari istirahat. Orang munafik Pak, pendusta agama, tidak ada istirahat. Pilih, masuk neraka model Abu Lahab yang ada liburnya, atau ikut orang munafik yang ada liburnya. Masuk surga. Enggak. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad diberikan anugerah yang luar biasa ini. Sampai panjang sekali Pak. Warafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat sebutan ya Muhammad. Tidak ada di dunia ini Pak disebutkan namanya langsung, disandarkan langsung bersahabat dengan Allah Subhanahu. Asyhadu alla ilaha Muhammadur Allah Muhammad. Allah itu penguasa alam raya, pencipta alam raya. Allah pengatur alam raya, pengatur manusia. Nabi Muhammad manusia disandingkan dengan sang pencipta. Nabi Muhammad walaupun Nabi terakhir, Imamul A'zam, pemimpin tertinggi, pemimpin terbesar, pemimpin para nabi, bahkan pemimpin dunia. Dan sejarah membuktikan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu hampir 13 abad memimpin dunia. Namanya Harun. Allah berikan karunia kepada Rasulullah SAW. Sampai nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, kita nih Pak, ayo dalam keadaan lagi stres, lagi galau, ketemu Nabi, belum dinasihatin Pak, baru ketemu wajahnya Nabi sudah hilang Pak rasa bingungnya. Baru melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi bercahaya dia. Kira-kira Pak, kita pulang dari mana-mana, melihat istri lagi bingung, begitu lihat istri hilang nggak rasa bingung kita? Apa tambah bingung lagi ya? Insya Allah Pak, itu Rasulullah Pak. Jadi bukan karunia tersendiri Pak, Rasulullah. Makanya kita bersyukur umat Rasulullah ini. Dengan cara bagaimana? Ikuti jejak langkah Rasul. Yang kedua,
Al-Kautsar yang dimaksud itu adalah di akhirat. Apa itu? Sebutkan oleh beliau di sini. Al-Kautsar adalah haud fil jannah. Telaga yang ada di surga. Sebelum di surga itu haud telaga sudah diiklankan. Kapan iklannya? Di yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Di mahsyar itu